dalam kompilasi hukum Islam terkait dengan dibolehkannya nikah hamil itu bukan dianjurkan, tapi lebih kepada emergency exit ya, solusi. Karena memang sudah terjadi. Bagaimana solusinya? Kira-kira kan agama kan solehun likuli zaman wa makan kan gitu. Hanya saja jangan kemudian wah ini boleh. Nah itu yang tidak dibolehkan, karena itu mau tidak mau itu adalah suatu perzinahan yang dilarang oleh agama ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di Cangkir Kopi TV. Dan hari ini hari Senin. Ya, Senin itu. Senin ya. Saya berada di antara dua dokter yang luar biasa. Dokter Muhammad Lutfi. Assalamualaikum. Agus Herman dari, dan mereka ini alhamdulillah hasil kita pertemukan. Dan hari ini kita membahas sesuatu tema yang insya Allah berkah, insya Allah kita bisa tercerahkan oleh ilmu-ilmu beliau ini. Dan hari ini kita membahas jadi kita bincang-bincang kemarin itu kita membahas tentang status anak, yang mana sekarang itu gimana ya, perzinahan di mana-mana ya, bahkan kita di rumah aja sudah dicatatkan sendiri kan begitu. Bagaimana ketika seorang anak itu ya maaf ya, ini lahir di luar nikah, kemudian bagaimana ketika dia dewasanya seperti apa, dan ketika mau menikah itu seperti apa, kita membicarakan itu. Dan hari ini kita berada di kampus UIN apa UIN bacanya? UIN Universitas Islam Negeri Lampung, Raden Intan Lampung. Dan suasananya luar biasa, alhamdulillah ada pesawat lewat. Oke. Yang pertama kita mungkin ke Ustadz Agus dulu ya. Gimana Ustadz, ketika ada ini kasus seorang anak ternyata tuh lahir dari orang tua yang ya riwayat dulunya mungkin pacaran lama, kemudian ada hubungan di luar nikah, itu bagaimana? Oke, baik. Begini Mas, kalau kita melihat kenyataan saat ini memang banyak problem ya di generasi kita, khususnya di masa-masa yaitu mereka masuk ke masa-masa puberitas, yang mana banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar ini yang kemudian mempengaruhi yaitu generasi kita untuk melakukan sesuatu yang katakanlah bebas gitu. Apalagi kita kenal dengan generasi milenial gitu kan, yang dulu kayak beda sama orang dulu kan mau ngapel aja masih segan-segan. Iya, kira-kira mau pacaran aja pakai surat gitu. Serahlah. Jadi mungkin terkadang pengaruh dunia digital ini ketika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik itu terkadang juga akan merusak moral gitu ya, menjadikan moral yang tidak baik. Nah kemudian ketika hal itu terjadi, terus kemudian apa imbasnya kepada anak yang dilahirkan gitu? Apakah status anak itu menjadi anak haram atau istilah anak haram atau bukan gitu kan gitu ya? Sejatinya kalau kita melihat dalam satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi dikatakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maulud itu kan baik laki-laki maupun perempuan gitu. Enggak ada maulud dan mauludah kan gitu. Definisi fitrahnya di mana? Fitrah itu karena anak ini kan sebenarnya ya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kemudian tergantung kepada orang tuanya yang akan menjadikan dia seorang Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Ini kan setelah dia dilahirkan. Dalam artian ketika kullu mauludin berarti anak itu setiap anak gitu. Tidak dilahirkan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau Majusi di saat dia dalam kandungan gitu. Berarti kalau kullu mauludin berarti baru kemudian orang tuanya yang akan menentukan dia Yahudi atau Nasrani setelahnya, bukan di saat dia itu dalam kandungan sudah Yahudi atau Nasrani. Kira-kira kan begitu. Jadi istilah anak tadi itu istilah anak zina itu sebenarnya tidak ada gitu. Hanya istilah yang populer di masyarakat kita. Akhirnya itu menjadi juga apa namanya ya? Gimana? Jadi momok juga bagi anak itu kan, jadi minder juga kalau kemudian ada yang tahu mungkin pernikahannya enggak jangan bisik-bisik dong. Kita ini kan mau menceritakan tentang hukum ya, Sat. Iya. Belak-belakan ya. Iya, harus agak jelas gitu. Orang tuanya gini gitu.
kan memang ada kalau di undang-undang apa di KHI saja. KHI itu memang Islam ada itu kompilasi hukum kompilasi Islam hukum yang Islam. dipakai di Indonesia ini memang mengenal ada anak sah, ada anak di luar Anak di luar nikah nikah. gitu. Kalau anak kandung atau anak sah itu anak yang dilahirkan dari perkawinan sah. Nikah dulu baru punya anak. Nah, tapi anak yang di luar nikah ini nanti juga kalau di penjelasan yang lain dua juga. Zina lahirnya belum nikah. Zina lahirnya belum nikah. Dia zina hamil sampai lahir tapi belum nikah. Gitu. Ada zina Nikah dulu hamil nikah baru lahir. lahir. Ada gitu ya Pak Gus ya? Iya, iya, Ustaz. Nah, itu, dua ini. Nah, nanti ketentuan hukumnya nanti juga akan beda lagi gitu. Diatur lagi dengan berbeda karena nanti kalau anak yang lahir sebelum 6 bulan dari pernikahan orang tuanya dan sesudah pernikahan sebelum 6 bulan. Jadi sebelum atau sesudah 6 bulan. Hitungnya 6 bulan ya. 6 bulan. Para ulama berbeda tentang apakah statusnya nanti nasab bapaknya gitu. Apakah bisa dinasabkan ke orang tuanya atau tidak, itu para ulama berbeda tentang ukuran ini. Mungkin Ustaz Agus nanti yang jelaskan apa sih sebenarnya 6 bulan itu satu gitu. Gimana, Ustaz? Jadi begini, makanya ada istilah yang populer itu dilarang panjat pinang gitu. Iya, dilarang panjat pinang karena yang dibolehkan itu dipinang dulu baru dipanjat gitu, kira-kira gitu loh Ustaz. Jadi ini baru ya. ini baru ini kaget juga saya nih panjat pinang. Jadi istilah 6 bulan itu sebenarnya begini, ketika dia itu menikah, misalnya ini nikah bulan Januari, kemudian tiba-tiba bulan Maret itu sudah lahir. Nah, berarti kan jarak antara dia menikah sampai dia dilahirkan itu tidak sampai 6 bulan. Yang dimaksud 6 bulan itu kan setelah dia menikah Januari, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya kan? Nah, minimal Agustus gitu. Berarti kan dia itu masa 6 bulan setelah menikah itu baru bisa dinasabkan pada ayahnya gitu. Dan kalau dia belum, maka dia hanya memiliki nasab pada ibunya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu adalah ada apa dengan 6 bulan itu? Kalau kita lihat bahwa ditiupkannya ruh bagi anak itu adalah di saat yaitu usia kandungan? Di kandungan 4 bulan kan begitu. Itu ditiupkan ruh sehingga bayi itu sudah bisa gerak gitu. Tapi ada pendapat lain yang agak unik sebenarnya, pendapat Ibnu Hazm itu agak menarik gitu. Jadi pendapat beliau mengatakan bahwa sebenarnya anak itu dari awal sudah ada ruhnya gitu. Kalau dia tidak ada ruhnya, dia tidak bisa bergerak gitu, tidak bisa berkembang gitu. Hanya saja ditiupkannya ruh pada usia 4 bulan itu dikatakan itu adalah namanya ruh insaniyah. Sehingga untuk membedakan ini loh manusia itu di saat 4 bulan itu. Maka di saat itu menjadi batasan bahwa anak itu bisa dinasabkan pada ayahnya ketika usia pernikahannya di atas yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Gitu. Kalau tidak berarti dia hanya punya nasab pada ibunya. Nah, berkaitan dengan kok kemudian anak ini menjadi aneh ya, anak-anak yang dilahirkan dari kondisi orang tuanya yang hamil di luar nikah. Karena sejatinya kalau kembali pada anak zina tadi kan tidak ada gitu, karena setiap anak dilahirkan dalam fitrah, hanya saja yang menjadikan dia itu agak bagaimana itu sebenarnya gangguan psikis orang tuanya atau ibunya di saat dia hamil itu kan psikisnya tentunya akan tertekan gitu, baik itu misalnya dengan status sosial ya kan, di status keluarga itu katakanlah ibu frustasi gitu, bukan ibu yang berprestasi gitu, ibu yang frustasi yang kemudian akan berimbas pada generasinya, anak janin yang dia sedang kandung, kira-kira begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ada ibu prestasi, ada ibu frustasi. Jangan, supaya nggak frustasi jangan hamil di luar nikah. Ya. Nah terus ini anak oke lah statusnya begitu. Sudah jelas ya, sudah jelas. Maksudnya bisa dinasabkan ke ayahnya ketika usia pernikahannya usia di atas 6 bulan baru dia lahir. Kalau sebelum nggak sampai 6 bulan berarti tidak bisa dinasabkan. Nah, kemudian ini soal nasab juga kan. Ketika dia dewasa, kalau mau menikah gimana terus? Gimana Ustaz? Kalau mau menikah ya,
memang Kita tanya dulu kan, bapaknya siapa, bagaimana akte lahir dan seterusnya. memang minimal ada dua pendapat nih tentang siapa wali nikahnya. Ini Polemik nih. di kalangan para ulama memang berbeda pendapat. Minimal ada dua. Pertama, menyatakan bahwa karena pernikahannya, kehamilannya di luar pernikahan yang sah, ini pendapat yang masyhur itu ya dia bukan wali nasab, gitu. Ini yang paling masyhur di kalangan para ulama. Sehingga nanti kalau anaknya perempuan ini mau nikah, siapa walinya? Itu wali hakim. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua itu kalau pernikahannya dia boleh, asalkan pernikahan tadi syarat 6 bulan tadi itu juga masuk di dalamnya. Ternyata disyaratkan 6 bulan, dia boleh gitu untuk menjadi wali bagi anaknya gitu. Jadi pendapat pertama tidak boleh, dia harus wali hakim murni. Yang pendapat kedua boleh dengan syarat tadi, kelahirannya di bawah lebih dari 6 bulan. Dan ini memang barangkali hikmah yang saya lihat itu supaya terutama muda-mudi nih, orang tua dan muda-mudi, orang tuanya dan anak muda-mudinya nih harus diawasi nih, jangan sampai kejadian sebagai bentuk peringatan yang keras ya. Jangan sampai si anak ini dicoba-coba tadi panjat pinang tadi. Pinang dulu baru panjat. Gimana Kak Terus? Pernah nggak kasus seperti itu di masyarakat? Yang lebih kan nggak jelas gimana penyelesaian gimana sampai panjang-panjang. Benar, Zat. Jadi di masyarakat kita ini sesuatu yang tabu kemudian sekarang ini diperjelas gitu dengan realita-realita yang ada, tidak hanya di kota gitu, bahkan di kampung itu udah luar biasa menjadi aib yang luar biasa gitu. Maka benar kata Ustadz Lutfi tadi, sebagai orang tua itu sebenarnya salah satunya tanggung jawabnya adalah membina anak ini sampai menghantarkannya sampai pada pernikahan gitu, untuk menjaga farjinya gitu, untuk menjaga kemaluannya, ya harga dirinya gitu, kira-kira kan begitu. Hanya saja tadi saya sedikit menambahkan Ustadz, terkait dengan wali hakim Ustadz. Wali hakim ini bukan wali hakim ini kan wali dari bukan orang tuanya gitu ya, karena dia dianggap tidak punya nasab pada orang tuanya. Tapi wali hakim ini adalah wali yang ditentukan oleh KUA gitu, oleh dalam artian pegawai pencatat nikah. Gitu. Bukan kemudian kita tunjuk aja saudara kita untuk jadi wali hakim, ternyata tidak. Itu wali hakim adalah ketentuan itu dari pihak, yaitu pegawai pencatat nikah. Itu pengertian wali hakim. Jadi nggak sembarangan ya. Wakilin aja. Ya, dan satu lagi berkaitan tentang kebolehan menikah seseorang yang menikah di luar hamil di luar nikah, itu dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam di pasal 53 yang membolehkan pernikahan anak di luar hamil di luar nikah. Tapi ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi tadi, sebenarnya sebaiknya ada satu dariah gitu ya. Pencegahan itu kan lebih baik gitu daripada terjadi sesuatu yang imbas yang lebih besar, yang akan menjadikan mudarat yang lebih besar pada ini kan berhubung di suasana kampus kan, apalagi ya umum lah kita di kampus manapun kayaknya sama aja sih, kos-kos kan mana-mana maksudnya gitu. Benar, Zat. Kira-kira gimana Zat? Ada saran petua atau gimana buat nasihat kos ini kan? Nasihat untuk mahasiswa. Dari kampung jauh kemudian ke sini, dia diajak main ke kafe, kemudian pulang ke kamar kan selesai. Biasanya kalau nasihat itu biasanya senior. Enggak, ini Pak dosen aja yang ngasih nasihat nih. Ya kan dosennya langsung. Gimana Pak dosen memberi nasihat untuk mahasiswanya ini? Benar, memang sebenarnya di mahasiswa ini khususnya mereka sudah di kos gitu ya. Di kos ini kan sebenarnya di luar kendali gitu. Terkadang kita juga benar-benar sebagai orang tua sebenarnya kalau istilah dalam ayat Al-Qur'an kan ku anfusakum wa ahlikum naron gitu. Jadi tanggung jawab orang tua sebenarnya menjaga kita sebagai calon orang tua atau calon orang tua. Beliau ini sudah punya cucu. Ya, jadi bagaimana kita menjaga anak kita. Saya juga sering terkadang tanya beberapa kawan-kawan adik-adik mahasiswa itu dari mana gitu. Sebenarnya sejatinya mereka dari kampung gitu, sama kayak kita ini dari kampung. Kadang orang tua itu sangat
memperjuangkan dia untuk kuliah itu kan luar biasa. Bahkan sebelum berangkat kuliah itu sudah luar biasa bagaimana mencarikan tempat yang paling aman gitu untuk putra-putrinya di saat dia kos atau tinggal di luar kampus itu. Hanya saja terkadang ini memang tadi itu kembali pada dunia digital ya, dunia kemajuan iptek ini kalau tidak dibarengi dengan kemajuan iptek ini kan sebenarnya adalah kemajuan teknologi yang jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik berarti tidak ada suatu keseimbangan yang itu akan menjerumuskan gitu kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Tapi kalau dibarengi dengan akhlak yang baik sebenarnya juga akan menjadi pencegahan dari hal-hal yang begitu. Karena sekarang ini bisa jadi generasi kita tuh bilang, ya Bu saya di rumah gitu, tahu-tahu tuh berapa menit kemudian di mana gitu, nggak tahu. Iya, jadi memang orang tua harus benar-benar ekstra ya kalau memang dia ini harus memberikan tempat yang baik, memberikan tempat yang layak dan tidak mudah kita tuh hanya percaya dengan informasi bahwa informasi itu kan kadang baru muayyan gitu kan, kabar itu terkadang tidak bisa dipastikan kecuali memang kita benar-benar melihatnya. Carikan tempat yang aman, carikan teman yang ya, nyaman benar, juga, benar. aman. Iya. Jangan cari teman malah teman makan teman. Benar. Mungkin tapi saya nambah satu nih, Ya, nambah satu nih Mas, tentang satu aja lah. Nasihat satu tentang apa namanya hamil di luar nikah ini. Saya kira siapapun orangnya ini tidak akan mau lah. Pasti itu kalau katakanlah kalau sebelum kejadian mungkin karena nafsu itu kan kalau udah sampai diubun-ubun kan susah dikontrol. Tapi begitu kejadian kan pasti dia menyesal juga gitu. Orang yang melakukannya menyesal, orang tua keluarga juga pasti menyesal gitu. Dan ini jadi aib gitu. Nah tentu memang dalam hal penyelesaian apa nanti wali hakim tadi wali pernikahan nih, wali pernikahan dalam akibat dari kehamilan di luar nikah itu. Nah ini mungkin perlu kehati-hatian dalam penanganan gitu. Jangan sampai gitu, maksudnya gini, jangan sampai ini kan kejadian misalnya nih si fulanah ini kan menikah berarti 20 tahun. Berarti kejadian perzinaannya kan 20 tahun yang lalu. Saya kira orang tuanya juga sudah berusaha menutupi supaya aib ini tidak terbongkar kan. Nah gitu mau jadi wali nikah tidak bisa, kemudian diselesaikan secara kurang bijak gitu, kan sama aja kita mengorek aib lama gitu. Nah ini perlu kebijakan dari semua pihak ini supaya jangan sampai apa namanya yang bersangkutan keluarga itu ibarat luka itu terkorek lagi. Makanya ada satu doa yang diajarkan Nabi, terutama kaitan dengan nih kayaknya. Satu doa ini diajarkan Nabi itu salah satunya kita ini semua tidak ada yang lepas dari salah. Makanya Nabi mengingatkan Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, peliharalah, tutupilah aib-aibku dan peliharalah kehormatanku. Itu ada di zikir pagi petang ya, itu kan selalu kita doakan itu tiap hari. Nah kalau dalam kasus ini kemudian katakanlah wali hakim atau pihak terkait tidak hati-hati, itu ibarat luka yang sudah kering itu dikurek-kurek itu menyakitkan. Jadi kalau yang beri nasihat tuh ya sudah punya cucu itu lebih lebih berbobot gitu ya. Jadi kira-kira begini ya Pak Ustadz ya, apa namanya adanya undang-undang di kompilasi hukum Islam itu bukan dikedepankan bahwa bolehnya, tapi lebih pada emergency exit sebenarnya. Solusi saja, ini solusi darurat gitu, bukan kemudian wah boleh berarti boleh melakukan perzinaan. Oh itu tidak. Ya, itu emergency exit. Jadi apa namanya dalam kompilasi hukum Islam terkait dengan apa namanya dibolehkannya nikah hamil itu bukan dianjurkan, tapi lebih kepada emergency exit ya, solusi. Karena memang sudah terjadi. Bagaimana solusinya? Kira-kira kan agama kan solehun likuli zaman wa makan kan gitu. Hanya saja
jangan kemudian wah ini boleh. Nah itu yang tidak dibolehkan dibenarkan. karena itu mau tidak mau itu adalah suatu perzinahan yang dilarang oleh agama ya Pak Ustadz ya. Ya. Jangan Baik. dipotong ya videonya ya. Jangan ada yang motong super salah itu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin Ustadz. Oke, itu poinnya. Jangan dipotong-potong, jangan disebar potongannya. Cek video saya di Cangkir Kopi TV. Oke, kita Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khair. Dan jangan bosan-bosan Terima kasih. lagi. Waalaikumsalam. Kita bahas yang lebih seru lagi. Nah, Jangan lupa like, subscribe, dan seterusnya sebarkan ke seluruhnya. Dan insya Allah kita akan bahas tema yang lebih seru lagi. Jangan lupa untuk komen di bawah tema apa yang menjadi polemik bagi teman-teman sekalian. Insya Allah akan kita jawab di momen-momen yang lain, insya Allah. Gitu ya. baik. Terima Oke, kasih. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.